Hai adik, selamat datang kembali di channel kami Maco Math Konsep. Nah, di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal prediksi UTBK 2020 tentang tes potensi skolastik ya. Nah, khusus hari ini kita membahas tentang kaidah pencacahan. Jadi kamu tonton terus video ini sampai selesai supaya kamu bisa paham. Oke, kita lanjut mulai nomor 1. Kita baca dulu soalnya sama-sama ya. Dari angka-angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 ini mau kita bentuk atau mau kita susun bilangan, tapi bilangannya nggak boleh berulang ya, yang terdiri dari 3 angka. Oke, jika masing-masing bilangan itu kurang dari 450, maka banyaknya bilangan yang dapat disusun adalah berapa gitu kan. Nah, coba supaya nanti bilangan kita lebih kecil dari 450, berarti nanti di sini ada beberapa persyaratan yang harus kita kerjakan. Nah, teknik untuk mengerjakan soal ini biasanya kita gunakan teknik pengisian kotak atau aturan perkalian. Jadi kita buat dulu kotaknya ya. Jadi nanti di sini kita buat kotak. Oke. Nah, nanti di sini kotak ratusan ya. Kenapa ratusan? Karena nanti bilangannya terdiri 3 angka, berarti ada ratusan, puluhan, satuan gitu ya. Ratusan, puluhan, satuan. Nah, permasalahannya di sini ada beberapa kendala. Kalau bilangan yang diharapkan harus lebih kecil dari 450, berarti nanti angka ratusan yang boleh ya. Jadi kita kerjakannya dari ratusan ya. Angka ratusan yang boleh ada beberapa. Yaitu berapa? 1, 2, 3, 4 ya. Nah, bermasalah di 4 ini. 4, kalau ratusannya 4, ada beberapa bilangannya nanti yang boleh atau memenuhi lebih kecil dari 450, ada juga yang tidak. Contoh 423, oke, itu nggak ada masalah. Tapi kalau 452, nah itu kan sudah lebih besar dari 450, udah salah. Berarti nanti khusus yang ratusannya 4 ini kita pisahkan pengerjaannya ya. Jadi yang ratusannya 1, 2, dan 3 itu kita gabungkan saja cara pekerjaannya. Jadi kita pisah ini jadi 2 kotak. Kita pisah menjadi 2 kotak. Nah, kotak yang pertama ini kita gunakan untuk yang ratusannya 1, 2, 3. Kotak yang kedua di baris kedua ini kita gunakan khusus yang ratusannya 4, si bermasalah tadi gitu ya. Nah, sekarang kita mulai bekerja. Untuk yang ratusannya 1, 2, 3 berarti ada 3 angka yang boleh mengisi kotak ratusan ini ya, yaitu 1, 2, 3. Berarti nanti sini 3 angka gitu ya. Nah, lalu kalau ratusannya kita ambil atau kita pilih dari angka-angka 1 atau 2 atau 3, maka puluhannya nggak ada masalah. Siapa aja boleh, udah pasti lebih kecil dari 450. Coba kita hitung bilangan kita ini ada 8 bilangan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tapi karena satu angka sudah kita pakai untuk mengisi ratusan, maka tinggal 7 angka lagi lah angka yang kita punya. Oke, kira-kira seperti itu. Bisa ya? Nah, untuk mengisi satuannya pun nggak ada masalah, semuanya boleh. Tapi 2 angka udah kita pakai. 1 untuk mengisi ratusan, 1 untuk mengisi puluhan. Maka di sini tinggal 6 angka yang boleh menjadi satuan. Maka nanti di sini total cara yang ratusannya 1, 2, dan 3 atau 3 gitu ya. Berarti tinggal dikalikan. 3 kali 7 kali 6 dikalikan saja. Ini hasilnya 126 cara gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke yang ratusannya 400 gitu ya. Yang ratusannya 4 gitu ya, 4. Nah, angka 4 ini kan hanya satu cara bisa mengisi ratusan. Gitu ya. Hanya satu dia. Nah, sekarang kita lihat puluhannya. Kalau ratusannya 4, dari angka-angka yang kita punya di atas ini, siapa aja coba yang boleh menjadi puluhan? Berarti 0 gitu ya. 1, 2, 3, 4. Supaya bilangannya lebih kecil dari 450, yang ratusannya 4, berarti yang bisa menjadi puluhan 0, 1, 2, 3, 4. Tapi hati-hati, 4-nya kan sudah kita pakai di sini. Maka 4 nggak ikut lagi, berarti tinggal 4 cara ya, atau 4 angka yang bisa menjadi puluhan kalau ratusannya 4. Oke. Nah, satuannya kalau ratusan dan puluhannya kita pakai dari angka-angka yang kita sebutkan tadi, maka satuannya nggak ada masalah, semuanya boleh ya. Berarti nanti di sini tinggal 6
angka. Kenapa? Karena kita punya 8 angka, 2 angka sudah dipakai, yaitu angka 4 salah satunya, satu lagi salah satu dari angka 0, 1, 2, 3 gitu ya. Oke, berarti 6-nya angka satuannya tinggal 6 angka yang boleh. Maka nanti di sini hasil perkaliannya 1 kali 4 kali 6 berarti 24. Maka total caranya tinggal dijumlahin aja. Maka jumlahnya ini adalah 150. Maka ada 150 cara yang bilangan yang bisa disusun lebih kecil dari 450 ini, kira-kira seperti itu. Oke, kita lanjut yang nomor 2. Perintahnya apa? Coba gunakan angka 1 sampai 6 masing-masing tepat 1 kali, berarti nggak boleh berulang ya, untuk membentuk bilangan terdiri dari 3 angka. Oke. Hasil penjumlahan kedua bilangan tersebut yang mungkin adalah, oke, berarti kita di sini disuruh menerka-nerka. Tapi walaupun gitu, di sini ada beberapa pilihan yang kita pakai, berarti udah ada patron yang kita ikuti. Contoh, kita ambil yang 381. Andaikan jumlah dua bilangan yang terdiri dari 3 angka masing-masing adalah 381, misalkan seperti ini. Maka nanti kita harus merangkai dua bilangan di sini, jumlahnya harus 381. Oke, sementara kita punya angka 1 sampai 6. Coba kita berpikir, berarti kita di sini teknik pengerjaannya kita mulai dari satuan karena ceritanya cerita jumlah-jumlah gitu ya. Nah, berarti kita mulai dari penjumlahan satuan. Dari angka 1 sampai 6, coba cari 2 angka dulu yang kalau dijumlahkan ujungnya 1. Hasilnya 1 belakang gitu. Nah, berarti bisa kita tebak langsung, ternyata boleh 6, boleh 5 gitu. Yang lain nggak bisa lagi ya, pasti nggak sampai 1 belakangnya. Udah? Nah, kalau 5 di atas bang, nggak ada masalah. Terserah mau dipertukarkan 5 di atas, yang penting jumlahnya ekornya 1. Oke, maka 6 tambah 5 hasilnya 11. Nah, 1 di atas biasanya SD gitu ya, kita simpan di atas 1. Nah, di sini kita pengen jumlahnya harus 8. Berarti penjumlahan dua bilangan di sini harus 7 karena 1 udah ada di sini. Berarti dari angka yang kita punya yang sudah dipakai 6 dan 5, kita punya tinggal 1, 2, 3, 4. Coba kita cari dua bilangan dari situ yang kalau jumlahkan 7. Berarti yang mungkin bisa hanya 4 tambah 3 atau 3 tambah 4. Suka hati ya, terserah. Nah, jadi ini jumlahnya 8. Kita tinggal mencari dua bilangan yang jumlahnya 1 dari sisa angka yang kita punya. Maka yang pasti hanya tinggal 2 ditambah 1. Oke, berarti nomor 1 benar ya. Oke, nomor 1 ini benar, nggak ada masalah ya. Nah, berikutnya kita cek lagi yang nomor 2. Kita cek yang nomor 2, kita pengen jumlah dua bilangan yang terdiri dari 3 angka itu harus 5, 7, 9. 5, 7, 9. Oke. Nah, berarti sama seperti tadi, kita kerja dari satuan. Coba dari angka yang kita punya, dari angka 1 sampai 6, yang kalau dijumlahkan 9 itu berapa aja yang bisa? Coba kita buat di sini misalkan 6, 3. Cuman itu kayaknya ya. Nah, cuman itu. Oh, 5, 4 boleh juga ya, 5, 4. Ya boleh juga sih dites nanti ya, 5, 4 pun boleh juga. Oke. Nah, di sini kita pengen jumlahnya harus 7 ya. Berarti 3, 5, 2 bisa ya. 5, 2 atau 4, 3. Kebetulan 3 sudah dipakai. Berarti sini kita buat aja 5, 2. Oke, 5, 2. Nah, maka di sini kita ambil dua bilangan lagi, sisanya pasti jumlahnya 5. Berapa kita ambil yang terakhir tadi? 4 dan 1 gitu. Jadi dari angka yang ke-6 kita pakai ini, kita pakai angka 1 sampai 6. Kalau kalian pertukarkan pun nanti, andaikan di sini 5, 4 nggak ada masalah. Pasti boleh juga atau bisa juga jumlahnya 5, 7, 9 seperti itu. Nanti kalian boleh cek di rumah ya. Nah, kita lanjutkan. Bagaimana kalau yang jumlahnya 741 gitu ya? Oke, kita mulai 741. Jumlahnya harus 741. Oke, ayo kita karang-karang lagi yang nanti dua bilangan mulai dari kita pilih dari angka 1 sampai 6 yang jumlahnya harus 1 belakangnya. Sama seperti tadi ya. Berarti sini 6, ini 5. Karena hanya ini, gitu kan? Nah, sama seperti yang tadi, berarti 6 tambah 5 11, ini simpan 1 gitu ya. Simpan 1. Nah, kita pengen di sini jumlahnya harus 4. Berarti kita harus pilih dua bilangan yang jumlahnya tinggal 3. Maka di sini boleh 2, 1. Ya kan? Atau 1, 2, suka hati.
Dah? Oke, udah pas ya jumlahnya 4, maka tinggal yang jumlahnya 7. Pasti sisanya berapa? 4, 3 atau 3, 4. Oh, berarti boleh juga 1, 2, 3 masih benar ya. Nggak ada masalah. Ini tadi benar, ini pun benar. Oh, tinggal cek yang terakhir ya. Tinggal cek yang terakhir berarti kita pengen jumlah dua bilangan itu harus 7, 7, 7. 7, 7, 7. Nah, ini jumlahnya harus 7, 7, 7. Nah, kita ambil bilangannya. Ayo kita tebak-tebak aja. Ini pasti sebenarnya ada beberapa ya. Boleh 5 tambah 2 ya kan, 6 tambah 1 atau berapa lagi, 3 tambah 4. Nah, kamu boleh pilih berapa aja. Ayo kita ambil salah satu contoh. Misalkan 6 tambah 1. 6 tambah 1 kebetulan terpakai semua nanti. Berarti di sini 5 tambah 2 pasti 7 juga. Ini 3 tambah 4 terpakai juga. Oh, benar ya. Oke, berarti maka dari jawabannya adalah apa? Semuanya benar. Pilihannya E, kira-kira seperti itu. Oke, ngerti ya? Kita lanjut soal nomor 3. Nah, kita baca dulu soalnya. Dalam suatu ujian terdapat 10 soal dari nomor 1 sampai nomor 10. Peserta ujian diminta mengerjakan 8 dari 10 soal. Berarti dia nggak minta semua ya. Yang tersedia, oke. Maka banyak cara mengerjakan jika soal nomor 3, nomor 3, 5, 8 itu wajib dikerjakan gitu, harus dikerjakan. Berarti kita berapa cara bisa memilih gitu ya. Nah, sekarang perhatikan, kalau seandainya Abang buatkan gini, kan nomornya sedikit ini ya. Berarti kita boleh daftar aja coba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Andaikan ini nomor soal kita ya. Sementara nomor 3, 5, 8 ini nggak boleh lagi dikerjakan. Bukan nggak boleh dikerjakan, ini wajib dikerjakan. 5, 3, 5, 8. Oke, ini wajib dikerjakan. Berarti sebenarnya kalau disuruh 8, 3 wajib dikerjakan, kita hanya perlu mengerjakan berapa lagi? 5 lagi, gitu ya. Berarti nanti di sini kita perlu mengerjakan 5 lagi dari berapa soal yang tersedia? Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti kita cukup mengerjakan 5 atau memilih 5 dari 7 soal lagi. Karena 3 soal itu wajib. Maka nanti di sini karena memilih 5 dari 7 itu boleh acak-acakan gitu ya. Berarti kombinasi 5 sampai dari 7 gitu. Kombinasi memilih 5 dari 7. Nah, sebenarnya dalam kombinasi ini ada rumusnya, nanti bisa kalian pelajari. Nanti sebenarnya kombinasi 5 dari 7 ini sah-sah aja sebenarnya sama dengan 2 dari 7. Itu sebenarnya sama aja. Nah, kalau menghitung cepat untuk rumus seperti ini, langsung kalikan 7 ke 6 ya kan, dikurang 1 gitu ya, sebelum 7 dibagikan dengan 2. Oke, maka nanti ini mati ya kan, habis 3, maka 7 kali 3 hasilnya 21. 21 cara. Oke, inilah banyak cara kita bisa memilih 8 dari 10 soal dengan catatan yang tadi. Oke, berarti jawabannya adalah B. Oke, itu ya. Oke, kita mulai lagi. Kita lanjut lagi nomor 4 gitu ya. Tapi coba kalian lihat nomor 4 dan nomor 5. Panjang gitu ya. Nah, disinilah kegunaan kalian sering membahas soal. Jadi kalian harus terbiasa membaca soal panjang, tapi langsung cepat menangkap apa maksudnya gitu ya. Jadi untuk sekarang TPS ini dibuat kalian harus bisa melatih literasi kalian supaya bisa langsung tahu apa maksud dan tujuan soal tersebut. Oke, supaya paham kita langsung masuk ke nomor 4. Kita baca dulu ya. Pada waktu masa kecil Mr. Prip, uang koin yang beredar adalah 100-an, 200-an, 500-an, 1000-an. Wah, lama ya, jadul. Oke, harga barang-barang jajanan di sekolah katanya merupakan kelipatan 100-an gitu ya. Jadi boleh 100, 200, 300 dan seterusnya sampai 1000 gitu ya. Nah, dengan harga jajanan termahalnya 1000. Nah, nampak orang dulu ya, 1000 paling mahal. Suatu hari Mr. Prip membawa sejumlah uang koin ke sekolah. Lalu katanya dengan uang koin yang dibawa, Mr. Prip bisa membeli sebuah jajanan tanpa memerlukan kembalian. Jadi uangnya selalu uang pas. Peluang paling sedikit uang koin yang dibawa Mr. Prip adalah berapa? Jadi kita ditanya, disuruh mencari berapa koin yang harus dibawa paling sedikit. Tapi ketika dia jajan nggak perlu dikembalikan uangnya, nggak perlu pengembalian gitu ya. Oke, sekarang gini.
Nah, di sini kita kan punya uang ratusan, seratusan gitu ya, 200-an, 500-an, 1000-an. Jadi kita buat dulu ada di sini 4 kotak. Anggaplah di sini kotak pertama untuk uang 100-an, ya. Anggap di sini kotak kedua untuk uang 200-an ya. 200-an. Baru kotak di sini untuk uang 500-an. Yang terakhir di sini kotak uang untuk 1000-an. Oke. Nah, coba kita teliti satu-satu. Kita mulai misalkan kita mulai dari 1000-an, ya. Nah, kalau seandainya dia membawa satu uang 1000-an, nah dia kalau mau jajanannya harga 100 harus pengembalian dong, harus dikembalikan uangnya. Nggak bisa ya. Nah, lalu andaikan kita pakai uang 500-an, jadi uang jajan itu kan 1000. Lalu kalau uang 500-an yang dibawa berarti harus 2 dong. Nah, 2 dibawa uang 500-an. Tapi kalau misalkan dia jajan harga 200, 100, 300, lu harus dikembalikan lagi. Oh, berarti nggak boleh. Nggak bisa, hanya koin 500-an dibawa 2 biji. Jadi kalau misalkan dari sini sepertinya tidak bisa langsung mendapatkan hasil kita nanti. Berarti kita berangkat dari yang terkecil coba. Nah, andaikan kita membawa koin 100-an, ya. Kalau kita membawa koin 100-an sebanyak 10 biji, berarti uang kita ada 1000 ya. Memang jajan apa aja nggak perlu pengembalian. Ya, memang, tapi itu koinnya terlalu banyak. Kita kan disuruh mencari jumlah koin minimal, ya. Andaikan kita membawa satu koin 100-an, ya kan? Berarti nanti dia bisa membeli harga 100 gitu ya. Jajanan harga 100. Oke. 200 belum ya, karena masih membawa satu. Coba kita kombinasikan ke sini, ya. Andaikan dia membawa satu koin 200-an. Satu koin 200-an lagi. Berarti dia punya sekarang 2 koin. Satu koin 100-an, yang kedua koin 200-an. 2 koin ya. Berarti dia boleh jajan harga 100, harga 200, harga 300. Harga 300 gitu ya. Nah, itu kalau masih satu koin 200-an. Gimana kalau seandainya 2? Andaikan dia bawa 2. Berarti di sini, di kombinasi uang ini, dia sudah bisa jajan harga 100, ya kan? Nggak perlu kembalian. Harga 200 juga oke, nggak perlu kembalian. Harga 300 pun oke juga, ya kan? Ambil 100, ambil 200 gitu ya. 400 pun ya juga, nggak ada masalah juga. Sampai sini nggak ada masalah. Kalau 500 pun bisa juga, kasih aja uangnya semua, ya kan? Oke. Nah, itu kalau dia bawa satu koin 100-an, 2 koin 200-an. Kalau kalau misalkan harga jajannya 600, dia cukup membawa satu lagi harga 500. Cukup membawa satu lagi 500. Kalau harga jajannya 600, tinggal joinkan ke 100. 700 tinggal joinkan ke 200. 800 ambil ini satu, ambil ini satu, ambil ini satu, ambil ini satu, dan seterusnya, karena merupakan kelipatan. Jadi kalau dengan membawa satu koin 100-an, 2 koin 200-an, 1 koin 500-an, dia sudah bisa membeli tanpa perlu dikembalikan. Maka jawabannya adalah 1, 2, 4. Ada 4 koin yang harus dibawa minimal gitu ya. Oke, paham ya? Oke, mudah-mudahan paham. Oke, kita lanjut yang nomor 5. Kita baca dulu pelan-pelan. Dalam rangka menghadapi era 4.0, ya kan? Era zaman 4.0 ya. Kids zaman now. Dan pengembangan perusahaan PT Cirla, Mr. Prip, Erlin, Darren selaku owner mengundang 5 orang manajer untuk untuk rapat ya, duduk pada 8 kursi pada sebuah meja bundar untuk mengadakan rapat perusahaan terbatas gitu ya. Mau bilang ini aja panjang banget gitu ya kan, tapi nggak apa-apa. Memang seperti ini soal literasi ya. Jika Erlin harus duduk di antara Mr. Prip dan Darren, ya kan, maka banyak cara mereka duduk berapa gitu ya kan, maka banyak cara mereka berlapan duduk berapa. Nah, jadi sekarang gini, kalau misalkan cerita-cerita meja bundar itu kan ceritanya permutasi siklis gitu kan, tapi ada catatannya ya. Jika Erlin harus duduk di antara Mr. Prip dan Darren-nya, di sini ada jebakannya. Jadi kalau misalkan di sini kita buat ada meja bundar, andai kan ini meja bundarnya ya, kita gambar dalam bentuk lingkaran. Nah, lalu ada 8 meja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Andaikan di sini ada 8 kursi gitu ya. Satu meja 8 kursi. Nah, kalaulah kita misalkan di sini Darren, di sini Mr. Prip, Erlin harus berada di tengah-tengahnya, berarti di sini. Maka nanti
mereka bertiga ini duduknya harus selalu berdekatan gitu kan, nggak boleh dipisah. Kalau seandainya Darren pindah ke sini, di sini isi yang lain, oh berarti Erlin tidak berada di tengah-tengah Mr. Fripp dan Darren lagi, ya. Berarti mereka selalu duduk berdekatan. Nah, banyak cara Darren, Erlin, Mr. Fripp duduk, ya kan? Ini ada berapa cara? Oke. Jadi kalau misalkan ceritanya seperti ini, ada dua cara. Kenapa? Boleh jadi yang pertama, cara pertama Darren duduk di sebelah kanan Erlin, Mr. Fripp sebelah kiri. Bisa jadi Mr. Fripp yang sebelah kanan Erlin, ya kan? Darrennya sebelah kiri. Berarti ada dua cara. Cuma itu yang boleh. Berarti di sini bisa katakan dua cara. Dua cara lah mereka bertiga duduk dulu. Nah, kalau misalkan kita mau putar kemana pun, mereka harus tetap berdempet. Jadi ini kita anggap satu unsur, satu kesatuan. Berarti ini nggak boleh dipisah. Berarti unsur yang kita punya hanya tinggal 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 unsur lagi. Berarti dari sini 6 unsur lah kita anggap yang duduk melingkar. Berarti P-siklisnya, kenapa P-siklis? Karena ada unsur yang disusun melingkar. Berapa unsur? 6. Langsung aja 6 kurang 1 faktorial. Maka 6 kurang 1 5 faktorial. 5 faktorial itu 120 gitu ya. 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 120. Maka nanti total cara mereka duduk di meja bundar ini gitu kan, tinggal kalikan 2 kali 120. Itu berapa? 240 cara. Maka jawaban yang benar adalah A. Oke, itulah dia. Nah, sekianlah video kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, kalian paham ya. Tapi kalau misalkan ada yang belum mengerti, kalian boleh komen di kolom komentar di bawah, tanya-tanya di situ ya. Oke, nantikan video kami selanjutnya. Bye bye.